Didi Kempot penyanyi penulis lagu Indonesia. Didik Prasetyo, 31 Desember 1966 sampai 5 Mei 2020, lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu campur sari dan congdut dari Surakarta. Ia merupakan putra dari seniman tradisional terkenal, Hadi Wiranto, Ranto Edi Gudel, dikenal sebagai Mbah Ranto, serta adik kandung dari pelawak senior Sri Mulat, Mamiek Prakoso. Beberapa lagu yang ia tulis bertemakan patah hati dan kehilangan. Ia sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya dan ingin dekat dengan masyarakat, juga menjadi alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul atau lirik lagunya. Kini, Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang menyebut diri mereka sebagai sad boys dan sad girls yang tergabung dalam komunitas Sobat Ambyar dan mendaulat Didi Kempot sebagai Godfather of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan tersebut berawal dari beberapa lagu-lagu Didi Kempot yang menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Didi Prasetyo lahir dari keluarga seniman. Ayahnya, Hadi Suranto, Ranto Edi Gudel, adalah pemain ketoprak yang berasal dari kota Surakarta, sedangkan ibunya, Umiati Siti Nurjanah, adalah pesinden yang berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kakaknya adalah Lilik Subagio, kurang aktif di dunia seni, dan Mamiek Prakoso, pelawak Sri Mulat, dan adiknya Eko Gudel, pemain ketoprak serta penari latar dalam video-video musik Didi Kempot. Didi Kempot memulai karirnya pada 1984 sebagai musisi jalanan. Dengan alat musik ukulele dan kendang, Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya, Surakarta, selama 3 tahun. Pada 1987, Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Slipi, Palmerah, Cakung, maupun Senen. Dari situ, terbentuk julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian, mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musica Studios. Tepat pada tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itulah Didi Kempot mulai sering menulis lagu bertema patah hati. Stasiun Solo Balapan, yang menjadi latar tempat lagu stasiun balapan yang menceritakan perpisahan terhadap seseorang yang akan pergi menggunakan kereta api. Karya ini membuat Didi diangkat menjadi Duta Kereta Api Indonesia oleh PT KAI. Pada 1993, Didi Kempot mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname. Lagu Cidro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakan kakinya di Eropa. Pada 1996, ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian, Didi Kempot pulang ke Indonesia pada 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung pada awal era reformasi, ia mengeluarkan lagu berjudul Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal tahun 2000-an. Didi Kempot kembali terkenal setelah mengeluarkan lagu berjudul Kalung Emas pada 2013 dan Suket Teki pada 2016. Lagu tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Pada 11 April 2020,
ia menggelar konser siaran langsung dari rumah dan mengumpulkan donasi sebesar 7,6 miliar rupiah untuk melawan COVID-19. Pada 1 Mei 2020, ia merilis lagu berjudul Lojo Mudik yang berisi imbauan supaya masyarakat tidak kembali ke kampung halaman selama Idul Fitri untuk mencegah penyebaran coronavirus meluas. Kehidupan pribadi. Didi menikah dengan istri pertamanya Saputri pada tahun 1989. Ia dikaruniai 3 anak, tetapi hanya 2 yang dilahirkan, yaitu Lintang Ayu Tias Prastri dan Syola Putri Regina Resi. Anak pertamanya Lintang, meninggal dalam usia 6 bulan. Sedangkan anak ketiganya, meninggal dalam kandungan. Salah satu lagu karya Didi, Bayi Suci, menceritakan tentang anak pertamanya. Namanya juga disebut dalam lagu tersebut. Kini hanya Syola yang menjadi satu-satunya anak Didi Kempot dari Saputri yang masih hidup. Didi Kempot juga diketahui mengangkat seorang anak bernama Eni Swinawati yang kemudian dibesarkannya bersama Saputri. Berdasarkan keterangan dari Staso putra pertamanya, Didi Kempot menikah dengan Dian Ekawati, yang menjadi model pada video musik stasiun balapan versi pertama. Dari pernikahannya dengan Ekawati, dikaruniai 3 anak yaitu Staso, Stansa, dan Stania. Staso menyatakan bahwa namanya merupakan kependekan dari stasiun balapan. Didi menikah lagi dengan penyanyi dangdut Yan Felia pada tahun 2005. Dari pernikahannya dengan Felia, Didi dikaruniai 2 orang anak, yaitu Saka Praja Adil dan Seika Zanita Kisya Prasetya. Kontroversi. Didi Kempot mengatakan bahwa ia tidak menolak jika lagu-lagunya dibawakan ulang oleh penyanyi lain selama penyanyi tersebut meminta izin padanya karena setiap karya yang ia hasilkan memiliki hak cipta. Ia menganalogikan bahwa seseorang yang membawakan ulang sebuah lagu tanpa izin pihak pencipta sama dengan mencuri karya orang lain. Hingga saat ini, ia mengaku belum menerima royalti dari perihal tersebut. Didi mengatakan, banyak musisi yang sudah tidak mengerti bagaimana menghargai hak cipta seseorang. Sebagai penulis lagu dan penyanyi, ia juga merasa dirugikan karena pembawa ulang lagu mendapat royalti, sedangkan pencipta karya tidak mendapatkannya. Kematian. Didi Kempot meninggal dunia pada 5 Mei 2020 pukul 7.45 WIB dalam usia 53 tahun di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta akibat henti jantung. Ia sempat mengalami sakit panas pada hari sebelumnya. Jenazah Didi Kempot dimakamkan pada hari itu juga pada pukul 15 WIB di tempat pemakaman umum Astana Jatisari Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Ngawi yang berdekatan dengan makam anak sulungnya. Gaya dan genre musik Didi Kempot dideskripsikan sebagai campur sari, congdut, pop Jawa, dan koplo. Terkait penulisan lagu, Didi menuliskan lagu-lagunya dengan bahasa Jawa, dan sedikit menyisipkan kalimat berbahasa Indonesia, contohnya Daag, Selamat Jalan pada lagu Stasiun Balapan. Teknik penulisan yang lebih menekankan bahasa Jawa dan sedikit memasukkan kalimat bahasa Indonesia membuat Didi disebut-sebut sebagai penjaga bahasa dan tradisi Jawa dalam budaya populer. Musik Didi Kempot dipengaruhi oleh sejumlah musisi campur sari, keroncong, dan langgam Jawa seperti Mantaus, Waljinah, Gus Mulyadi, dengan menyertakan pengaruh dari dangdut. Didi pernah berkata bahwa musik-musik karya mereka kurang memberikan perhatian kepada anak muda, sehingga ia mencoba membuat lagu yang sekiranya anak-anak muda mau menerima. Ia kemudian meracik genre-genre campur sari tersebut dan menambahkan unsur dangdut dalam lagu-lagunya sehingga lahirlah genre congdut seperti yang dikenal sekarang. Masuknya tabla dan suling bambu membuat genre ini menjadi disukai anak muda. Terkait kritikan atas single-singlenya yang hanya bertemakan patah hati dan perpisahan, ia menganggap bahwa patah hati itu ora sah, tidak usah ditangisi, nek perlu, kalau perlu, justru dijogeti. Walaupun begitu, ada beberapa lagu yang sama sekali tidak bertemakan patah hati, misalnya lagu terakhirnya Aja Mudik yang berisi imbauan bagi masyarakat untuk tidak mudik,
menjaga jarak, mencuci tangan, serta tetap belajar, bekerja dan beribadah dari rumah hingga pandemi coronavirus benar-benar berakhir di Indonesia. Selama belajar ilmu agama Islam bersama Gus Miftah, ia juga pernah merekam lagu Islam Nusantara karya Muslih untuk Nahdlatul Ulama, NU. Tokoh-tokoh yang banyak mengutip atau membagi pengaruh bermusiknya pada Didi Kempot kebanyakan berada di jalur campur sari dan koplo, seperti Nurbayan, Happy Asmara, Denny Caknan, Sunny Jos, Ndar Boygan, Dori Harsa, Hendra Kumbarat, Cak Dikin, dan Dimas Tejo Blangkon. Saat ini, Didi Kempot menjadi salah satu idola kaum milenial yang akrab dengan media sosial. Sebagai penyanyi senior, ia memperlakukan penggemar layaknya sahabat. Dia bahkan tidak ragu mengajak penggemarnya bernyanyi bersama di atas panggung. Dia juga sering memberikan motivasi kepada penggemarnya agar tidak menyerah untuk berkarya. Oleh penggemar kalangan muda, ia diberi gelar The Godfather of Broken Heart alias Bapak Patah Hati Nasional karena kepiawaiannya membawa pendengar larut dalam emosi ketika mendengarkan lagunya. Sobat Ambyar merupakan sebutan komunitas bagi penggemar Didi Kempot. Komunitas ini makin eksis seiring makin naiknya popularitas Didi Kempot, yang mereka sebut dengan Lord Didi. Keberadaan Sobat Ambyar membuat para penggemar karya Didi Kempot menjadi lebih terorganisasi. Sebelumnya istilah Kempoters adalah sebutan untuk penggemar Didi Kempot, namun sebutan tersebut berkembang di kalangan anak muda menjadi sad boys untuk laki-laki dan sad girls untuk perempuan. Mayoritas para penggemar Didi Kempot yang tergabung dalam komunitas Sobat Ambyar adalah generasi muda yang menunjukkan bahwa karya Didi Kempot diminati lintas generasi. Komunitas Sobat Ambyar awal terbentuk melalui sebuah acara musyawarah nasional pengukuhan awal yang diselenggarakan di Surakarta. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang.